Si Akang mah kurang pengalaman. Kalau ada motor dari depan pakai jas hujan, harus pakai jas hujan, otomatis di depan itu hujan biar kita nggak kuyumut. Tinggal berdua ya sama ibu saya. Oke. Janda. Berarti Saya satu-satunya orang yang bisa hidup tinggal bareng sama janda. Saya ikutan cuman jadi pemeran ini aja. Mamang-mamang satu. Pemeran apa ya sebutnya? Warga satu ya? Ya figuran lah, figuran. Bakar rumah itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi nih, bareng saya Deja Saputra di Jaga Walungan Podcast. Masih dengan outfit safari, karena kemarin kita udah podcast sama Macan, Mama Cantik. Nah sekarang kita ini sama Pacan, Papa Cantik. Saya belum jadi papa-papa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, selalu spesial, karena Jaga Walungan pasti akan mendatangkan tamu yang spesial, tidak akan kaleng-kaleng. Kita kedatangan teman lama saya nih. Emot Alfi. Asik. Halo. Emot Alfi. Saya tahunya nih Emot Alfi pertama kali kenal di sinilah ketika waktu itu ada anak-anak stand up di sini tuh. Oh, iya. Sering di sini, terus sempat juga dia ngisi di Jaga Walungan di acara tahun baru ya. Oh iya, saya MC. Sebagai MC guys. Jadi kita kedatangan MC. MC. Ini biar kayak podcast lain biasa. Gimana, Alfi, sehat? Alhamdulillah sehat. Biasa kan kalau podcast harus ada. tanya-tanya. Padahal kan tadi udah nanya ya di luar sebelum kita tag. Gimana sehat? Harus ada basa-basi. Basa-basi aja. Ya, sobat JGW nih, mungkin beberapa sobat JGW masih asing nih dengan Alfi ini. Ini siapa sih orang hanya pemuda biasa aja gitu. Tapi biasa Majalengka. Tapi nanti kita akan kulik lebih dalam siapa sih Alfi dan kenapa saya tertarik buat ngundang Alfi ke sini. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, karena kita tag malam nih tadi, ketika ordernya itu enggak di depan kamera, di belakang, jadi makanannya udah datang. Mang Yanto. Asik. Oh, Mang Yanto. Mang Yanto, kalau PWK punya Yanti, Ini Yanto. JGW punya Yanto. Okay. Ini Mang Yanto. Tapi laki-laki. Laki-laki. Oh, kirain perempuan Yanto. Punya saya teh lada hitam, punya Alfi mie goreng. Ya. Ini kameramen cenah Mang Yanto teh protes setiap podcast tidak pernah masuk beungeutna cenah pengen masuk beungeutna teh cenah. Gitu protes. Biar misterius. Yanti cuma tangannya doang. Kan bedanya tangannya kan ini agak kasar ya. Bukan kasar, karadak gitu. Lebih ke karadak ini. Hatur nuhun Kang Yanto. Oke. Untuk podcast hari ini kita ditemani oleh nasi lada hitam, sapi lada hitam, Alfi dengan nasi goreng JGW. Ini kayaknya ada yang kurang ya, bala-balanya kayaknya ada yang rampok nih. Bala-bala JGW. Bala-bala Jaga Walungannya. Mang Yanto gimana nih Mang Yanto? Lupa. Aduh. Nah ini kita ngenalin nih, ini belum pernah keluar di podcast kita nih. Ini bala-bala Jaga Walungan, kita punya juga bala-bala, tapi premium. Terbaik sih ini. Ciri-ciri makanan premium itu ada Nuhara Rejonya gini nih. Sama wadahnya juga ya. Wadahnya gini estetik. Jadi ini bisa jadi opsi kalian kalau main ke Jaga Walungan, ada mie goreng, ada nasi sapi lada hitam, ada bala-bala juga. Minumnya saya di Kopi Legit, Alfi ada di Maca. Terus kita selain ada makanan juga, kita tersedia kopi biji, giling halus, giling kasar, giling medium di Shopee Jaga Walungan _store, di TikTok Shop juga kita ada Jaga Walungan _store. Bagi yang mau check out silahkan, kita ada punya 3 varian, 100 gram, 250 gram, 500 gram. Kopi asli Majalengka, single origin Jahim, Cingambul, Majalengka. Oke. Jadi gini, konsepnya tuh kita santai ngobrol bisa sambil makan. Ketika ngahuap ngobrol biasa. Jadi jangan sampai, tapi emang saya juga kadang-kadang fokus ngobrol lupa ngahuap gitu. Oh iya betul. Lupa ngahuap. Jadi sambil ngahuap aja aman. Yang penting jangan salah masuk. Eta. Jangan salah masuk.
Jangan sampaikan Kak. Ada. Aduh, jadi iya, Andre dong. Nah, ini enaknya sama seorang stand up komedian disupport. Yang penting support, respon. Ada. Oke, kita pertanyaan template podcast, Alpi. Template lah. Sibuk apa nih? Alpi sibuk apa nih? Sedang sibuk apa? Sekarang sibukin ya kerja lah biasa. Kerja. Karyawan swasta. WD. Seorang budak korporat mungkin? Ya bisa jadi. Budak korporat. Nah, ini yang menarik nih. Majalengka itu kan kebanyakan sih bener, rata-rata itu kerjanya itu di instansi ya. Instansi. Dan katakanlah ketika kerja di instansi itu bisa dikatakan prestis lah sebuah pencapaian. Agak jarang saya menemukan pemuda-pemuda yang malah kerja di swasta gitu. Nah ini Alfi ini saya pengen tahu keluh kesahnya kerja sebagai karyawan swasta di Majalengka yang didominasi oleh AAA, teteh-teteh, kalau enggak pabrik gitu. Yeah. Ini swastanya bukan pabrik ya. Sebagai apa? Konten kreatif? Tim kreatif di sebuah perusahaan swasta di Majalengka. Mungkin Sobat JGW penasaran ya? Anda penasaran? Iya. Sama, saya juga. Berlebihan sih. Berlebihan itu. Oke, gimana sih Alpi? Kok bisa memilih di saat orang lain milih masuk pabrik? Kalau enggak itu honorer di dinas-dinas gitu, atau kayak saya ngehonor jadi guru yang gajinya 250 sebulan dibayar 3 bulan sekali. Oh iya. Prihatinkan ya. Kan beban guru katanya. Nah, beban negara gitu. Iya. Gimana tuh? Kok bisa seorang Alfi memilih untuk bekerja di perusahaan swasta lah di Majalengka lagi? Awalnya mah ini sih sebenarnya gara-gara nggak keterima di pabrik. Ternyata nggak, saya kira kalau di pabrik tuh gini makanya saya pilih karena di swasta. Ternyata gara-gara gak kepilih di pabrik. Ini mah kayak kemarin, ini nggak tahu udah naik apa belum ya episodenya, saya ngobrol sama pemain biola. Oh iya. Pemain biola, saya tanyakan kenapa memilih jadi pemain musik, kenapa milih pemain biola? Karena nggak jadi guru, disuruh nama jadi guru. Tapi jauh banget sih jadi main biola. Karena dia guru musik. Oh, guru musik. Disuruhnya jadi guru musik, malah jadi pemain biola. Soalnya uangnya lebih gede. Nah ini sama juga. Karena gak keterima di pabrik katanya. Karena awal-awal saya lulus tuh ngelamar kesana kesini ke pabrik gitu, nggak ada yang nerima. Jadinya Karena nggak pakai ini mungkin. Apa? Iya. Agak berat ya ngomongnya ya. Agak berat ya. Iyalah. Enggak, Majalengka mah nggak ada pungli pabrik. Nggak ada. Nggak ada ya pungli ya. Orang dalamnya sedikit lah ya. Kenapa soal gitu sih? Gara-gara itu sih sebenarnya. Terus awalnya tuh justru awalnya gara-gara stand up dulu. Oh, jadi sebelum kerja memang udah stand up? Iya. Jadi pas waktu saya lulus kuliah tuh, sebelum lulus kuliah. Jadi saya tuh lulus kuliah tuh kan telat ya. Yang normal tuh kan 4 tahun. Iya. Saya tuh 6 tahun. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Cuma 2 tahun lebihannya. Ya, sebentar lagi DO sih itu. Selamat aja nggak di DO. Dari situ semester-semester udah limit gara-gara pusing skripsi. Oke. Kalau boleh tahu kuliah di Majalengka atau di luar Majalengka? Di luar Majalengka. Luar Majalengka. Di Bandung saya. Di Bandung. Ngambil jurusan? Komunikasi dan penyiaran. Komunikasi dan penyiaran. Unik juga orang Majalengka kuliahnya komunikasi dan penyiaran. Biasanya orang Majalengka tuh kalau enggak keguruan, bukan politik, administrasi publik, karena tujuannya ke dinas kan? Iya betul. Terus banyaknya ya Manajemen, PAI, ya. Kebanyakan tuh. Ini unik juga komunikasi dan penyiaran. Oke. Nah sebelum lulus kuliah udah masuk tuh stand up? Udah masuk. Jadi pas di semester limit sambil skripsian gabung stand up. Langsung Majalengka? Majalengka. Kuliah di Bandung tapi masuk komunitas Majalengka? Iya. Karena waktu itu lagi COVID. Oh, kuliahnya di rumah. Jadi banyak online. Mulai tuh masuk stand up. Stand up. Itu ini agak uslak-aslak nggak apa-apa ya guys. Ini karena kita ngobrol aja. Berarti ketika lagi pusing-pusing yang skripsi, kok bisa malah pengen
ikutan stand up? Nah, waktu itu rencananya Mm-mm. gara-gara skripsi saya tuh penelitiannya tuh tentang Habib Djapar. Oke, itu tahun berapa sih? Saya tuh tahun 2023. Oh, udah muncul ya Habib Djapar Iya, ya? udah. Nah, di situ saya tuh susah nih nyari datanya. Pengen ketemu sama Habib Djapar, susah juga linknya. Coba gabung stand up ah. Sambil ngomongin keresahan. Kan kalau stand up tuh kejujuran ya. Iya. Disitulah saya belajar stand up. Awalnya tuh stand up biasa. Kesini saya bawain aja tentang keresahan saya ngerjain skripsi. Di situ saya simulasi sidang Oke. di stand up. Open mic. Iya, open mic. Karena saya tuh pengen dinotis gitu sama Habib Djapar. Oke. Divideoin sama saya. Terus simulasi sidang skripsi. Di tag lah beberapa si Instagram Habib Djapar tuh. Saya tuh berharap dinotis gitu ya. Tapi Dan ternyata sampai sekarang enggak. paling pas sahayu terpenting. Sampai sekarang tidak. Makanya kalau Habib Djapar nonton ya ini ya. Nah. Semoga-moga nonton Nih. lah. Habib Djapar barangkali lagi nonton Jaga Walungan nih kan. Ini Alpi udah nge-tag Habib Djapar dari 2023. Iya. 2 tahun yang lalu. Boleh lah. Agar direspon lah. Enggak, di blok aja. Udah gabut tuh kan? Iya, Udah beres sih, kan? Udah beres. Udah beres. Ya minimalnya lah di fallback gitu. Ada nanti saya kenalan Habib tapi bukan Habib Djapar. Habib siapa? Aduh, gak dapet lagi. Habib udah nggak ada. Udah ketutup, gak tahu kemana. Nah itu, aduh ngeri juga sih bahasa itu. Udah skip ah. Iya. Sieun aya. Oke. Berarti awalnya coba-coba. Kok enak. Iya. Coba-coba kok enak. Iya, awalnya kok coba-coba. enak. Lanjutlah, Alpi sekarang itu menjadi member komunitas Stand Up Indo Majalengka. Yang mana ini info aja nih. Saya juga sempat open mic beberapa kali, cuman nggak pede. Nggak pede dan sesusah itu bikin materi. Kita ya kayaknya yang nonton stand up kiungkul mau orang nggak bisa. Itu yang saya rasakan dalam hati ketika coba nulis. Dapatlah tuh beberapa beat dulu itu waktu open mic masih di KP-nya Ogel tuh. Oh ya, yang di Cibatu. Cibatu, Laloma. Laloma KP saya sempat 2 kali 3 kali open mic di situ dan nggak lucu. Tapi emang susah. Saya juga selama awal dari gabung stand up sampai pengen lucu tuh minimal 2 tahun. 2 tahun pengen lucu. pengen Berarti lucu yang selama 2 tahunnya itu Hah? Saya ngelos. kebayang sih. Kayak ini aja selama 2 tahun yang sebelum tuh kayak ngedengerin post. Bukan malah ketawa, malah sedih. Iya, sedih. Aduh, mending turun deh, udah gitu. Nah, itu yang pengen saya tanyain juga. Menurut Alpi, gelora per stand upan di Majalengka tuh gimana sih? Kalau yang saya rasain ya, karena orang-orang stand up kan yang saya lihat dari tahun ke tahun ada yang baru. Cuman kan dari segi penikmat mungkin, penikmat itu aja. Belum semasif di tingkat nasional lah. Kalau tingkat nasional kan yang namanya komika itu udah di mana, tapi di Majalengka tuh kecuali yang memang udah terkenal mungkin datang ke Majalengka baru rame tuh. Kalau orang-orangnya yang orang Majalengka juga ya gitu-gitu aja gitu. Agak ini sih stand up di Majalengka tuh kalau sekarang ya udah agak mending lah. Udah karena kegiatannya rutin juga kalau sekarang. Kalau awal-awal saya gabung tuh stand up tuh disangka ngapain gitu. Disangka lagi orasi. Ngapain sih itu orang gitu tuh. Lucu kagak gitu. Ngomong terus gitu. Cuman kesini udah lumayan lah yang kenal stand up tuh udah banyak. Kalau dulu mah pas awal-awal saya gabung kayak oh ternyata ada ya stand up di Majalengka gitu tuh banyakannya. Termasuk saya dulu. Saya pertama tahu ada stand up di Majalengka itu pas ada show-nya Tamarandi.
Oh iya, yang di Sukahaji. ya itu apa salah satu komik dari Bandung. Komika dari Bandung. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih Tamarandi siapa. Ya, Cuman susah juga dia. kayaknya nih kalau dari Bandung kayaknya lucu deh gitu. Nyoba datang, oh ternyata ada komunitas sama Majalengka. Nah di situ tuh mulai nyoba sama Bang Ujoy. Mungkin sobat JGW yang belum tahu Bang Ujoy adalah Bang Ujoy sosok anomali di Majalengka. Kenapa disebut anomali? Karena di tiap komunitas apapun orang itu ada. Ya. Bang Ujoy. Nah, Si manusia komunitas. dia tuh stand up masuk. Terus regu macan masuk. Terus komunitas gambar masuk. Nondinya Di media masuk. Kenal lah sama ini. Jadi dia tuh sosok anomali di Majalengka. Nanti kapan-kapan kita undang deh. Udah diundang sih, cuman dia sibuk. Terakhir tuh saya lihat di story-nya itu lagi di Gunung Slamet. Oh ya. Dia tuh, pecinta gunung juga. Lah dia cinta apapun lah, termasuk pecinta janda. Kita apa? Gunung kembar ya? Gunung kembar. Iya. Berarti Alpi masuk stand up itu 2023-an ya? Iya. 2023-an sampai sekarang udah hampir 2 tahun. Iya. Oh berarti baru sekarang lucunya? Iya enggak sih sekarang sih. Kan dia butuh 2 tahun buat lucu. Saya tuh gabung tuh 2022. Oh 2022. 2022 gabung, akhir 2022 gabung, pertama kali open mic. Terus baru ngerasa lucu ya, ngerasa aja nih Mah ya, nggak tahu kata orang lain. Ini karena subjektif aja. Di 2023 ngerasa lucu. 2024. Oke. Nah, masih ingat gak beat pertama ketika pas 2022 itu yang akhir? Pertama kali open mic beatnya masih ingat gak? Waduh, inget sih saya. Bisa dicoba nggak? Cuman itu beat saya tuh kebanyakan dark joke. Nggak apa-apa, ini mah aman, mu dark joke, dark race juga. Semua. Dicoba dong satu beat. Jadi beat pertama saya tuh tentang keluarga sebenarnya. Inilah dari keresahan pribadi internal, yang terdekat kalau kata Radit. Terdekat. Jadi waktu pertama tuh tentang ini, kan bapak saya tuh sakit stroke. Bapak saya tuh sakit stroke tapi banyak maunya. Oke, deg-degan ya? kan udah deg-degan kan. Oke, lanjut. Banyak maunya orang sakit stroke tuh. Dia tuh pengen liburan. Oke, pengen liburan. Padahal kan tiap hari libur. Kayak gitu joknya, kayak gitu. Sebetulnya lucu, cuman karena menyangkut penyakitnya, jadi agak tertahan gitu. Dan saya juga punya pengalaman sama orang yang stroke gitu. Iya. Kang Yanto. Kayak gitu, awal-awal tuh bikin beat materi-materi yang dark joke saya tuh. Nah, itu masuk gak di komedi orang Majalengka dark joke kayak gitu? Susah banget. Kalau di Majalengka susah banget. Susah orang buat nerima itu. Tentang materi-materi yang tipe kayak gitu. Karena di tingkat nasional aja kadang-kadang ya komika-komika nasional ketika dark joke itu memang nggak semua suka. Kayak Coki Pardede. Iya. Dia kan kayak ada pasarnya sendiri lah. Di luar dari pasar stand up pada umumnya. Jadi biasanya yang pecinta Radit, itu Radit kan ya, keresahannya percintaan, keluarga gitu. Nah itu biasanya nggak satu pasar, beda halnya dengan antara Radit, Ernest segala macam itu kan biasanya ini suka ini. Tapi kalau dark joke ini punya pasar sendiri lah, khusus. Nah apalagi di Majalengka yang materi umum aja masih agak gimana gitu. Naon sih, asup asup akal malin komedi itu. Kan secara teori, ini kata Radit ya, teori itu jadi stand up itu ekspektasi yang dipatahkan. Iya, betul. Yang harusnya ke sini tapi malah ke sini. Gitu. Itu ilmu ya barudak ilmu itu teh. Potong dinosaurnya kayak saya viral lagi ya kayak kemarin 700.000 view. Jika lu hafal ade jadi petahuran. Ari teori karena emang saya punya ketertarikan dalam buat stand up sebetulnya, cuman gara-gara nggak terlalu pede, saya masih inget jokes. Yang pertama, yang pertama kali. Dulu kan saya waktu itu masih kerja di pemerintahan. Saya tuh pulang pergi dari Majalengka ke Malausma. Nah, ini beat pertama saya. Jadi saya pakai motor nih. Kita tuh yang memang tiap hari riding pakai motor kerja itu suka tahu kalau di depan itu hujan atau enggak. Cara ketahuinya
Kalau motor dari arah depan udah pakai jas hujan, otomatis di depan itu udah hujan. Jadi kita jangan tunggu lama, Ya, harus langsung pakai jas hujan. Nah, pernah satu ketika saya lagi ke Malausma nih, arah Malausma, motor dari sana pada pakai jas hujan. Ya. Otomatis kan karena sudah terlatih, langsung saya pakai jas hujan tuh. Tiba-tiba ada yang nyolek di sebelah. Kang ngapain? Ah, si Akang mah kurang pengalaman. Kalau ada motor dari depan pakai jas hujan, harus pakai jas hujan, otomatis di depan itu hujan biar kita nggak kuyumut. Nah, Kang, tapi kan kita di elep buhe. Iya. Bisa kayak menghayatinya di elep buhe juga saya pakai jas hujan. Iya, bener. Aduh, bener sih arahnya ke Malaus, Maelep Buhe ya. Iya betul. Ini ketawa nggak tahu respect banget, emang lucu sih. Emang harus respect aja. Soalnya yang lain nggak ketawa. Itu beat pertama itu ingat. Ada satu lagi nih beat saya dulu tuh. Soalnya biasanya kalau misalkan ada juga yang ketawa gara-gara ngeliatin komik gak lucu. Komik gak lucu tapi ketawa ya. Malah kalau lucu, kok bisa lucu? Nah, gitu. ini, bagus nih gitu. Nah, ini ada satu lagi nih, beat saya. Saya kan beberapa kali suka nginep nih di teman di perumahan. Perumahan adalah di Majalengka, tapi jalannya tuh sepi. Ya. Sepi. Tiba-tiba pas saya pulang, ada yang ngikutin di belakang. Saya ngebut karena takut kan, takut kenapa-napa ngebut. Pas tiba-tiba udah nyampe agak rame tuh saya berhenti. Pokoknya kalau macam-macam saya mau teriak. Pas tek berhenti. Kang, lain nungguan orang teh sieun. Urang teh cenah ngudag teh cenah yang batur. Sugan teh rampok. Sama-sama takut. Sama-sama takut. Ya. Nah, itulah beat-beat saya yang dulu sempat berekspektasi Sugan jadi komika. Lucu. Tapi nya dulu responnya cuma ada 3 orang yang ketawa, termasuk Bang Ujuy mungkin ada ketawa. Bang Ujuy itu respect orangnya. Ya. Respect. Oke. Berarti Alpi nih sekarang masih aktif open mic? Oh, masih. Masih aktif open mic. Rata-rata yang dibikin materi itu dari seputar kerjaan atau udah apa aja yang dapat? Apa udah dari ngabisin dari pribadi aja yang dekat-dekat? Kalau saya tuh orangnya yang dekat-dekat sama diri sendiri. Kayak misalkan ngebahas keluarga gitu. Oke. Terus suasana rumah kayak gimana. Kan saya sekarang kan di rumah tinggal berdua ya sama ibu saya. Oke. Janda. Oh berarti Saya satu-satunya orang yang bisa hidup tinggal bareng sama janda. Ya enggak sih. Soalnya bapak saya udah meninggal. udah di sini. Tadinya mau ada sedih gitu kan. Oh, bapaknya Alpi sudah meninggal. Tiba-tiba bilang ibunya janda. Kaget ya. Nah, tipe materi saya itu kayak gitu kebanyakan. Agak ngeri juga ya. Kaget sumpah. Kaget tadinya udah kita mau bersedih-sedih dulu lah. Oh, kapan meninggalnya gitu. Tiba-tiba langsung ditembak ibu saya janda. Pencapaian bisa tinggal serumah sama janda. Siapa coba yang bisa hidup berdua bareng seorang janda? Berarti Alpi anak satu-satunya? Enggak. Ada adik? Ada. Punya adik? Punya. Berapa? Ada 2. Ada 2. Kapan terakhir kali ketemu sama adik? Kayaknya mau didatangin. Terbaik sih. JKW. 3 bulan yang lalu sih. Serius 3 bulan yang lalu? Sama adik yang bungsu. Emang di mana? Di Semarang dia. Pesantren? Lagi kuliah. Kuliah di Semarang. Oke, 3 bulan yang lalu adik. Oke, tanpa sepengetahuan Alpi, kita tidak datangkan adiknya karena lagi kuliah. Iya sih nggak mungkin nggak mungkin didatengin. Lumayan ongkosnya guys. Lumayan di Semarang, bolak-balik kereta kayak. Mungkin jemput ke Cirebon. Ngejemput ke Cirebon. Lumayan. Tadi bahas naon sih? Tadi bahas materinya. Materi stand up. Berarti Alpi menggunakan lingkungan di sekitar Alpi untuk jadi bahan stand up. Nah, pernah bikin materi dari tempat kerja nggak sih? Kalau dari tempat kerja saya biasanya nggak suka jadi materi. Apa itu alasannya emang nggak ada keresahan di tempat kerja, berarti nyaman banget gitu di kerjaannya? Pasti ada keresahan. Ada. Cuman ditahan aja di sini. udah gitu, jalanin aja. Oke. Soalnya gimana ya? Takut ada cepu. Di Majalengka kan
itu aja tuh. Nah, Kecil. orang-orangnya tuh Lingkupnya tuh. demo si ieu deui. Si Ningali kamari demo orang si Bobby deui. Sini lagi ya. Jadi orang-orangnya tuh itu aja kalau Majalengka. Lingkupnya di situ-situ aja. Kalau sobat JGW mungkin ini sobat JGW ini kayaknya kebanyakan nggak tahu sih, saya belum pernah survei orang-orangnya dari mana. Cuman yang perlu diketahui di Majalengka itu kayak daun tales. Kesini ketemu nu kenal, kesini ketemu nu kenal. Saya ngopi sebeberapa kali di tempat ngopi gitu. Ja. Jadi ketika ngajak teman dari luar mah kayak kita yang terkenal. Iya. Padahal emang ya udah orang Majalengka mah itu aja, yang suka ngopi itu aja, yang biliar itu aja. Ya, lingkupnya. Lagi beli bensin di SPBU. Didinya mah cenah loba pisan nu kenal, lain loba nu kenal emang Majalengka mah sempit sakikieuna cenah. Jadi pernah saya ngajak teman dari luar ke sini, di sini ada yang nyapa. Nya kumaha deui emang Majalengka mah gitu. Emang gitu. Kirain gara-gara emang tukang pomnya sering ke pom bensin ada aja. Jadi kenal gitu. Ya, sesering-seringnya kayaknya nggak ada deh sesering-seringnya orang beli bensin yang akrab sama tukang pom. Langganan saya itu pom non penyingkiran teh Jati Pamor. Tapi sampai sekarang saya nggak kenal tuh. Oh, tapi itunya kenal ya? Nggak tahu. Asih adieu nih, ayo deh. Masih ayeuna nu motor Astrea cenah. Iya deh. Ngisi 20.000-an teh 2 mingguan. Nah, selain Alpi ini seorang karyawan swasta dan hobi juga bikin materi stand up dan aktif di komunitas juga, Alpi ini perlu sobat JGW ketahui, dia aktif di TikTok. Nah, sering live TikTok nih, salah satu yang sering live ini nih kameramen nih, si Acep. Ini beberapa kali kita juga pernah live bareng ya, beberapa kali live bareng di TikTok, dan yang saya lihat Alpi ini konsisten. Entah karena apa, entah karena emang passionnya di medsos atau karena gabut. Gimana Alpi? Kenapa saya lihat kan aktif nih di TikTok lah terutama, mungkin sering live, terus area ini juga sering ngonten ya, sering lihat ngonten. Apakah karena emang ngikutin alur stand up aja, stand up komedian kan rata-rata ya udah stand up ngonten gitu kan, kalau nggak ke film ngonten gitu kan. Nah, apakah hanya mengikuti alur atau memang Alpi punya ketertarikan lebih di media sosial, ataukah karena apa? Karena awalnya tuh ini ya, orang tuh saya tuh pas beres lulus kuliah nih, nganggur. Iseng-iseng lah ngonten. Oh, udah lama? Udah lama. Awalnya tuh iseng-iseng ngonten. Cuman ngontennya tuh ngajak anak stand up juga ada. Terus sama salah satu rapper di Majalengka juga. NK? Iya, NK terus sama Egi lah anak stand up juga. Oh, yang Padubae? Padubae Project, oke, tahu. Awalnya itu, kita kan, saya kan nganggur nih, nggak ada kerjaan. Jangan nganggur sih bahasanya, apa ya? terlalu kasar. Jobless? Lebih kasar sih. Atau Deadwood? Lebih kasar sih itu. Kayu mati? Kasar. Gus, udah paling bener nganggur lah. Di situ konten bareng mereka, terus bikin proyekan, terus tadi ngonten gitu ya, bareng bikin proyekan, terus ada Padubae Project di situ awalnya. Terus dari situ kita ngonten bareng sering, akhirnya ya lumayan lah bisa ini ada hasilnya dari konten. Udah dapat penghasilan? Ya, lumayan dari situ, dari Padubae Project tuh. Jalan lah udah setahun karena mungkin saya ditawarin kerja juga dan berarti Padubae Project ini sebelum Alpi kerja di perusahaan ini? Oke. Berjalan setahun terus saya baru masuk jadi karyawan swasta di tim kreatif yang suka bikin konten-konten kayak gitu. Tahun berapa mulai Padubae Project ini? 2023. Oh, pas berarti hampir barengan dengan stand up-nya? Ya. Oh, berarti itu kenal Egi di stand up apa di Padubae? Di stand up. Di stand up. Dari stand up, terus iyalah kita bikin Padubae Project. Nah, kok bisa kenal sama NK? Awalnya tuh
eh NK tuh pernah bikin video klip lagunya single. Oh, yang disayembarain teh bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Di Majalengka tempatnya anak-anak stand up diajak. Oke. Nah, pertemuan pertama saya sama NK tuh di situ awalnya. Saya ikut. Biasanya Sebagai buat talent. buat ngikut di video klipnya. Bareng Egi juga ada. Nah, baru di situ tuh ada obrolan konten suka gitu. Terus beberapa bulan kemudian itu NK ada ngajakin ke Egi awalnya. Ke Egi nge-DM terus ngajakin konten. Terus Egi ngajakin saya. Karena sebelumnya ada obrolan juga sama Egi pengen konten lah gini gitu. Kalau si teteh yang siapa namanya? Oh, Cindy. Cindy. Nah, Cindy tuh saya ngajak. Karena dia bukan anak stand up-nya. Bukan. Tapi penonton si stand up. Penonton sudah stand up. Iya. Karena awalnya tuh saya ngajak dia tuh karena kita butuh cewek nih buat pemanis gitu. Oh, saya ada kenalan temen. Diajak lah. Jadi memang formasi dari awal itu udah 4 orang. Egi. Awalnya 3 dulu. Oh, 3. Egi, Alfi, sama NK. Iya. Karena kurang manis. Pahit semua. Maka muncullah ide untuk memasukkan perempuan, maka dipilihlah Cindy. Iya, Cindy. Oke. Itu sampai sekarang masih aktif Pak Dubai. Sekarang udah berjalan masing-masing. Oke, jadi karena kesibukan masing-masing. Iya, kesibukan masing-masing, tapi henteu ngaleungitkeun nya kemarin gitu. Karena di sini juga sempat ngonten kan Pak Dubai. Walaupun -1 ya. Sebetulnya mah saya ngajak Pak Dubai teh pengen ada NK gitu. Alpi Egi sini besar. Saha yang kenal NK. Asik. Ari pas datang nanti luan teh gaganti NK nanti aya anomali Majalengka Bang Ujuy. Jadi tetap 4 orang formasinya Pak Dubai datang, tapi yang satunya nahlin NK teh. Si manusia komunitas datang nanti Bang Ujuy. Oke lah. Tapi kontennya yang saya lihat dari Pak Dubai itu kadang-kadang di luar nurul kalau kata anak zaman sekarang. Tidak habis pikir. Yes. Kalau kebanyakan kan reviewer, katakanlah kemarin itu reviewer ya, reviewer Majalengka kan kadang, oke. Nah. Ya, naon gitu ya? Enggak apa-apa. Terus aya deui anu weduh. Oh, ada ya weduh. Ada ya. Terus aya deui anu bukan ya itulah secara konsep mereka datang ke restoran, ke kafe, ngenalin lagi di mana, terus nyoba makanan, gini-gini, enak makanannya, nanti tempat segini gini, itulah. Tapi pas kemarin Pak Dubai Project awalnya kok kieu, tapi itu yang bikin unik, jadi nggak hard selling. Mereka tuh malah ngonten di kita, disebut ngonten tuh ya udah datang kayak sketsa, semacam sketsa, bikin sketsa di Jagawalungan, nggak hard selling. Ayo ke Jagawalungan, ini makannya nggak gitu. Tapi itu yang bikin uniknya dan si penonton pun kadang-kadang kan kita kalau nonton kontennya, iya mau promosi skip, skip gitu. Betul. Nah itu yang bikin uniknya si Pak Dubai itu sempat jadi berapa kontennya? Yang ada yang ini naik sapu deh gini. Iya. Naonan sih. tapi unik gitu. Serius. Bisa dicek di ada konten kolaborasi antara Jagawalungan sama Pak Dubai. Itu ada yang di Jagawalungan. Ada Bang Ujuy, si manusia komunitas naik naik sapu. Emang kita awalnya kepikiran konten sketsa yang masih jarang di Majalengka gitu. Kan di Majalengka kebanyakannya konten-konten review. Terus konten-konten wisata kayak gitu. Awalnya dari situ. Ya, karena ini punten-punten ya, no offense juga. Ya kita juga sebetulnya pengguna influencer itu untuk mereview. Nah kita juga terbantu, akan tetapi si konsepnya itu terkesan hampir sama. Yang membedakan itu cuma harga. Iya sih benar. Kalau followersnya lebih banyak ya harganya gitu kan. Mereka mah sendiri juga harganya gede ya. Kita mau berempat ya. Gitu. Makan aja cukup. Padahal dari sisi kreatif mungkin lebih effortnya karena ini sketsa gitu kan segala macam. Nah lumayan lah. Nah tapi lah itu mungkin apa ya? Serarian aja ngobrol. Ya gitulah pokoknya. Gitulah. Jadi intinya sama-sama hidup dari medsos mungkin lah gitu. Betul. Ya udah punya jalan masing-masing, punya pasar masing-masing juga. Cuman
kita nih, saya nih dari pengguna, mungkin pengguna para media sosialers, naon sih disebut nanti media pengguna influencer lah gitunya. Ya, Entertainer, saya nih sebagai pengguna lah gitu, pengguna para entertainer di Majalengka, saya sangat-sangat mengharapkan banyaknya influencer yang lebih kreatif, mungkin yang kayak bikin sketsa kayak Pak Dubai, atau yang mungkin Sobat JGW tahu ada nih satu komunitas juga sama Alpi, Bobby, ikat pinggang kulit. ikat pinggang kulit. Kayak. Nah itu lumayan out of the box. Lumayan, Mama Majalengka kan julukannya. Jadi mamang Majalengka. Nah itu kadang-kadang nggak ketebak sih, nggak mau promosiin apa, tapi awalnya apa gitu. Itu oke. Itu mau masang harga tinggi pun oke, berani pasti orang Majalengka, karena belum banyak konten kreator yang seperti itu. Iya. Dan kayaknya menurut kacamata saya sendirinya, eta disebut konten kreator gitu. Betul. Udah hidup dari itu konten. Gitu. Terakhir kemarin keur ngaspal kayaknya. Abobe, iraha ka dia tuh Abobe euy. Nah, ikat pinggang kulit ya. Yuk, Abobe. Iraha ka dia euy, yang sibuk we ngaspal euy, anu geus kena proyekan euy. Bang Bobi buru. Kalau pilihan ku Alpi tuh. Tapi emang saya semenjak gabung stand up sih alhamdulillah banyak hal baik yang datang. Saya kan dari mulai gabung stand up, terus Pak Dubai Project konten, terus sekarang kerja, terus saya juga Oh, kerja juga dari gara-gara stand up. ya link bisa? dari link stand up awalnya. Oh, ada anak stand up yang kerja di sana juga. Awalnya tuh enggak stand up bikin acara, terus ada salah satu sponsor, Perusahaan itu. Heeh. Oke. terus ya diajakin lah kerja, alhamdulillah pokoknya Oke, awal gerbang rezekinya dari stand up sih, Oh, berarti kebukanya. walaupun mungkin dari segi job stand up-nya belum terlalu banyak, Ya. tapi job-job yang lainnya itu memang di awal mula dari stand up. Ya, Oke. saya tuh awalnya dari situ, alhamdulillah ya. Terus juga pernah beberapa kali ini juga ikut main film gitu. Wih, main film. Ya, film-film daerah lah. Argapura Mameluk Senja. Nah, itu saya ikutan cuman jadi pemeran ini aja. Mamang-mamang satu. Pemeran apa ya sebutnya? Warga satu ya? Ya, figuran lah, figuran. Bakar rumah itu. Oh, pernah ikut? Pernah Berapa film? kalau series di YouTube ada waktu sama ini 5 Sekawan dari Majalengka. Oke. Oh, yang episode pertama ya? Ya, sama- Episode pertama yang Jaki. Ya, sama Jaki jadi produsernya. Oke. Main di film Oke Bos. Oh, berarti emang secara roots anak stand up itu ya hampir sama kayak yang di nasionalnya. Iya, nggak jauh Awalnya stand up, dapat job apa, main film, bikin konten. Cuman mungkin karena komika daerah, skalanya juga daerah. Iya. Termasuk filmnya juga film daerah. Iya itu. Ya, dari daerah dulu lah. Oke, berarti emang secara roots anak stand up komunitas stand up Majalengka itu udah hampir sama dengan yang di nasional ya, Ya. mungkin karena lingkupnya masih daerah. Oh, oke, saya baru tahu nih ternyata Masih Alpi pernah main film. lingkungan daerah juga. Oke, nanti editor bisa ditampilin cuplikan Alpi nih di sini nih di sini ada cuplikan Alpi lagi main filmnya. Terus ada lagi satu film di Kuningan saya pernah. Itu? Judul filmnya The Nine itu. Kok bisa? Itu awalnya ada PH Kuningan ngajak kerja sama dari komunitas-komunitas tetangga, komunitas stand up. Oh, berarti yang di sana juga ada hubungannya sama stand up. Sebenarnya dari segi cerita ya kayak apa ya genrenya tuh ya aksi komedi gitulah. Oke. Berarti tetap ada irisannya dengan stand up walaupun beda daerah stand up-nya. Ya. Oke. Jadi pas ini diajak dari beberapa komunitas Majalengka, Kuningan sama Cirebon kan. Dari Majalengka 3 orang, dari Cirebon 3 orang yang diajak tuh, dari Kuningannya juga sama. Siapa aja Majalengka? Majalengka tuh saya, Egi sama Mas Men. Oh, Mas Men. Mas Ada Men Mas ini Men. Mas Men yang Gigi nyompong. Ya emang itu. saya sih gak berani ya. Saya sih gak berani nyebut Mas Men giginya ompong, rambutnya gondrong. Nah, itu nyompong. Contoh. Oh contoh, siap. Tapi sekarang udah gak gondrong ya? Sekarang lebih mirip Jeffrey Nicole kelas lokal.
Rambutnya. Kayaknya sih Jepri Nico bisa somasi tuh kalau kalau tahu dia mirip. Ngapain somasi? Cen. Lebih ganteng Masmen. Oke, itu adalah contoh majas hiperbola ya. Mungkin Sobat JGW nggak tahu ya, Masmen itu dibilang terkenal. Lumayan Banyak orang yang kenal ya, nggak terkenal juga. Salah ya, salah kalimatnya. Dibilang nggak terkenal tapi banyak orang yang kenal. Dibilang nggak terkenal tapi nggak terkenal. Gimana ya? Gimana ya? Jadi, Mas Men juga termasuk anomalinya. Ya. Termasuk anomali di Majalengka, dan bahkan yang bikin saya kaget katanya dia jadi brand ambassador salah satu sabun kegantengan. Dulu pernah. Ya. Nah, ini pertanyaan saya buat tim marketing sabun tersebut. Kok bisa? Ini nggak apa-apa nih, kita call out aja nih Mas Men di sini nih. Okay. Mas Men, saya minta klarifikasinya Mas Men. Kok bisa Anda menjadi brand ambassador sabun kegantengan? Jadi talentnya pernah. Talent. Oh, bisa jadi before after. Ya bisa. Before-nya Mas Men, Afternya ya orang lain. itu Kalau nggak bisa. before-nya nggak ada giginya, afternya ada. Nah, itu nanti Mas Men kita undang nih buat klarifikasi di sini, karena itu sebuah sangat kontras lah mungkin Mas Men, mohon maaf ya. Kita mah jujur-jujur di sini. Iya. Ini karena ada backingan juga saya agak berani. Mas Men, Senior stand up di Majalengka nih. Itu mentor saya awal-awal. Mentor ya? Iya, mentor. Yang mentor tuh yang ngajarin Ngajarin memberikan teori-teori stand up. Karena yang saya tahu tuh senior stand up di Majalengka itu ada Bobby, Mas Men, sama Bayu. Ya, baik. Bayu Parabayawak. Nah itu ntar next udah dijadwalin juga tuh, kita bakal podcast sama Bayu Parabayawak. Nice. Tapi nggak tahu naik duluan ini atau naik duluan Bayu. Nanti tergantung yang edit lah. Ya. Oke. Alpi, ini karena durasi mungkin ya. Iya. Saya pengen nih dari Alpi pesan-pesan untuk Sobat JGW. Sobat JGW. Namanya Sobat JGW. Bukan Wargi, bukan. Bukan. Karena tadinya mau JGWers. Oh, JGW susah ya. Susah JGWers. Belibet. Jadi kita panggil Sobat JGW. Tapi kalau Alpi ada saran bisa kita rubah kok ini. tiap episode berubah aja deh. Ini aman bisa dirubah. Tiap episode gimana bintang tamu deh. Karena kita baru naik 1 episode doang. Ada saran nggak apa tuh yang unik? Apa ya? Ngomong-ngomong itu jalan di depan sekarang udah bagus ya. Baru tahu saya. Oh, itu artinya teman-teman kalau kayak gitu itu nggak dapat. Mengalihkan pembicaraan. Saya bacain. Terlalu jujur sih. Oke, sampai sejauh ini kita masih Sobat JGW ya. Jadi itu jalan bagus tuh gara-gara ini. Gara-gara sobat JGW. Sobat JGW. Enggak lah, ini karena memang bupati kita tuh bagus. Itu bupati yang sangat mencintai rakyatnya. Bahkan ini jalan yang bertahun-tahun rusak aja dibenerin. Ya Semenjak dia jadi walaupun bupati ya? sapotong yang can beres kan. Gitu. Bener. Ya, emang fakta. Ya gitulah. Ya mungkin anggarannya belum cukup lah. Belum cukup. Cukup. Separuh lah. Separuh. Mungkin 5 tahun lagi di selanjutnya. Kan banyak banget gitu yang jelek jalannya. Ya, jadi. nggak cuma di sini ya. Waktu itu saya pernah ngobrol juga sama dinas, ada yang datang ke sini minta lampu supaya nggak terlalu gelap kan rawannya. Ya alhamdulillah gitu. Hiji kita ya. Belum. Oh belum. Tiangnya mah udah ada. Tiang nama ada, cuman turung gitu. Di jangan urang mah teu butuh tiang, butuhna lampu gitu. Kajen teuing lampu tihangan daripada tiang lampu. Ayo nyeklan gitu di dinas lagi. Itu naon? Urang baik lah ngahonor di dinas penerangan Majalengka nyekelan lampu lah. Maghrib datang sip malam gitu nyekelan. Unggal jam genep nepi jam 1 we geus ah. Itu udah jam 1 bagus tar aya jelema gitu. Tete naon teh? Pesan-pesan untuk para sobat JGW yang punya minat di dunia stand up. Gimana harus datang kemana? Gimana caranya? Apakah nanti ada yang ngajarin atau seperti apa? Karena informasi tentang komunitas stand up itu yang dulu saya rasain tuh masih kurang sampai pelosok-pelosok tuh. Oh, iya. Yang pelosok-pelosok kan pasti tuh ada yang suka stand up tapi nggak tahu nih cara nyalurinya kemana. Mangga silahkan.
Sini. Ini hidup. Buat sobat JGW nih, kalau yang pengen ya belajar atau tertarik sama stand up, lebih baik jangan. Asena Bobby aku mah ieu. Lebih baik jangan. Kalau mental kalian gak kuat, cuma. Ais. Saya pernah kena mental gara-gara stand up. Yang awalnya saya stand up buat hiburan, ternyata malah jadi beban. Bebannya apa? Ya karena dituntut buat lucu gitu. Jadi beban tersendiri yang tadinya buat happy-happyan tapi karena dituntut harus lucu, jadi beban buat tersendiri. Nu tadina pelarian dari stres. Malah jadi bikin stres. Nah itu makanya kalau yang emang mentalnya nggak kuat mending jangan deh. Tapi kalau yang pengen belajar mah coba-coba atau nanti bisa nyaman boleh kepoin aja pokoknya segala informasi Instagram, ada TikTok di Instagram. ada. Instagramnya apa? stand up Indo _MJLK. Stand up Indo _MJLK di sininya. Ya. Nah di sini. Pindah di dia teh. Nah kau ikan nu ngedit. Pindah kayak itu tuh. Tiba-tiba muncul dari bawah. Oh bisa gitu ya? Bisa. Ya. Nih saya ngetes editor nih. Saya bisa ngeluarin api dari tangan. Wih, saya tangkis. Editor. Yuk semangat editor yuk. Editor mampus. Kalau nggak ada awas aja sih. Awas aja kalau nggak sih. ada. Oke. Sekarang kita masuk ke segmen Burujul. Tahu nggak Burujul apa? Tahu lah saya riset. Apa? Buru-buru jawab. Burujul. Kok bujawab? Kemarin apa ya? Saya lihat di YouTube. ini risetnya nggak mendalam nih. Buru apa? Burujul itu sebuah desa di Jatiwangi. Ah. Desa di Kecamatan Jatiwangi bernama Burujul. Dan kita adaptasi menjadi satu segmen dengan kepanjangan Buru Jawab Ulah Lila. Nah, eta maksudnya. Buru Jawab Ulah Lila. Burujul. Jadi kalau di podcast lain kan tanya cepat lah. Kalau di sini Burujul namanya. Oke. Jadi saya nanti akan melemparkan 5 pertanyaan. Alpi jawabnya jangan mikir. Harus cepat. Siap? Siap. Oke. Aduh, deg-degan nggak di briefing dulu ini mah. Pertanyaan pertama, katanya udah riset. Lebih deg-degan mana, stand up atau presentasi di tempat kerja? Stand up. Stand up. Tempat kerja mah presentasi sukses gaji tetap keluar ya. Tadi sada iya aman. Tok cina gitu. Aman. Yang kedua, pilih lemburan di kantor atau ada job stand up? Job stand up. Job stand up. Oke, dari 2 pertanyaan kita sudah tahu kan? Sobat JGW. Aduh. Nih kalau ini cepu-cepu nih kayaknya. Catat-catat si Alpi. Kalau lagi kehabisan ide buat ngonten, mending bikin konten random seadanya atau udahlah nggak usah ngonten dulu. Gak usah konten dulu. Oke, berarti Alpi ini tipikal yang benar-benar mikirin banget kontennya seperti apa. Oke. Yang keempat, mending dapat komen pedas di TikTok atau Instagram atau ketika stand up gak ada yang ketawa. Aduh, berat banget ya. Komen pedes deh. Gak apa-apa komen pedes. Itu menandakan betapa beratnya beban ketika stand up ya. Apalagi kalau udah gak ada yang ketawa. Kita ngelempar punchline malah sibuk makan. Eta gorengannya minta. Saya tuh salah satu komika yang dijuluki modal semangat. Wis, modal semangat. Semangat we terus latihan lucu. Tapi lucu sih. Komika modal semangat. Modal semangat. Oke, terakhir. Kalau dikasih nih kesempatan buat libur 1 minggu, nggak ada beban pekerjaan, nggak ada beban apapun, libur 1 minggu, itu Alpi lebih baik dipakai healing atau dipakai buat maraton bikin konten? Healing sih. Healingnya Alpi biasa ngapain tuh?
Healingnya biasanya saya ngopi di Jaga Walungan. Apalagi sekarang Jaga Walungan ngeluarin KJP ya, kartu Jaga Walungan Premium. Oh iya itu. Itu bisa bayar sekali, kita gratis ngopi setiap hari, bahkan sampai 1 tahun. Sanga beledugna ta lambung lah. Ya dah. Pokoknya mah syarat dan ketentuannya kalambungna kuat. Asli. Kan ada yang nanya tuh di postingan, Kak syarat dan ketentuannya apa? Lambung kuat. Punya lambung yang kuat. Nah, itu terbaik. Jadi kaingat Ican disedot ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ih seriusnya, serius. Setelah apa yang kita bicarakan mengenai Alpi tadi terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan hobinya di stand up dan juga rutinitasnya untuk berkonten di media sosial. Nih Alpi target kedepannya nih mau seperti apa? Apakah tetap menjadikan stand up itu sebagai hiburan atau sebagai hobi belaka? Atau ingin lebih serius di bidang apa, ada yang memang belum tercapai, dan apa, dan alasannya apa. Jadi sederhananya gini, 3-4 tahun ke depan Alpi ingin dikenal orang sebagai apa? Saya pencapaian saya tuh pengen, mungkin yang pertama tuh 3-4 tahun ke depan saya pengennya tuh dikenal sebagai pengusaha. Oke, jawaban yang sangat biasa ya. Ada yang nggak biasa. Apa tuh? Pengusaha apa? Pengusaha apa? Pengusaha apa ya? Nah, gak enak kan ditodong gitu kan? Ya, target sih 3-4 tahun ke depan loh. Ya yang pasti pengen berkeluarga. Oke. Terus pengen coba buka usaha kecil-kecilan dulu gitu juga. Oke. Udah ada langkah konkret menuju ke tujuan itu? Kayak belum deh. Belum. Tapi udah sering didorong gitu sama mama gitu. Oke. Calonnya udah ada? Belum sih. Hah? Belum. Ya. Soalnya beberapa kali kandas. Wah ini bisa jadi satu episode lagi nih kalau bahas percintaan. Oke, berarti Alpi memang ingin kedepannya itu memang ingin jadi seorang wira swasta, pengusaha lah, punya bisnis sendiri. Besar kecilnya itulah gimana nanti, yang penting Alpi ingin berdiri di kaki sendiri. Iya, Wis ngeri jadi seorang owner walaupun bisnisnya sederhana, tapi kita owner gitu. Iya, betul. Lebih liar siapa gitu ya asli. Ini kena gawe emang saukur datang ngagawean guys, balik gitu happy. Jadi boga bisnis mah, aduh iya kumaha iya penjualan menurun, tuh kumaha iya, aduh iya gaji karyawan kumaha gitu. Asli liar semua. Urang mau motivasi orang mah. Kita rubah deh. Ini mah nggak konsisten. Kita rubah nih dan jadi pengusaha. Kerja di BUMN aja deh. Di tukang iya, pom ini. kan BUMN. Iya sih. Bukan penjaga pomnya juga, bukan yang gini. Ya kan, saya juga ada teman kerja di mana? Di Pertamina. Wih, bagian apa? Marketing. Wih, ngeri marketing Pertamina. Tugas di mana? Eta cenah di pom itu. Itu nyemprot. Ya kan Bensin, kerja betul. Pertamina. Ada ini ya. Ada Pertaminanya gitu, di resmi lah gitu, marketing gitu walaupun. Bagian Yang ditolak. Oh iya bener. Itu ramai juga nya. Nah dikit nih. Alpi ini kan kayaknya skena banget tuh, setiap event musik selalu bikin ini. Itu alasannya kenapa sih banyak musisi yang mundur? Itu gara-gara salah satunya sponsornya Nah hubungannya apa? Karena pet banyak Rusak alam. Oh. Banyak dari musisi-musisi yang tidak bisa menerima itu. Oh berarti musisi-musisi yang emang peduli lingkungan gitu. Ya, terhadap alam. Oh berarti yang tetap yang nggak mundur nggak peduli lingkungan. Nggak kesana arahnya. Nggak kesana arahnya. Ya kan rumus di Indonesia mah gitu. Kalau suka apel, kalau orang yang suka apel berarti benci yang nggak suka apel gitu. Bah, nggak tahu ya. Bahaya sih. Enggak, yang tetap manggung ya respect aja. Karena kan udah di-cut. Ya. Oke. Itulah selingan mungkin ya. Agak bahaya, udah mulai hareudang. Oke.
Alpi, hatur nuhun udah datang Siap, ke Adanya. Jaga Walungan Podcast. Sobat JGW bisa nanti di komen saran siapa lagi nih yang kira-kira kita undang buat ngobrol-ngobrol di podcast ini. Yang tentunya yang udah masuk list saya sih beberapa anak stand up juga. Karena ya ini enaknya sama anak stand up tuh. Nggak kaku kayak kemarin ya. Nah, tapi kan kalian nggak tahu kemarin siapa kan? Ini kan kita nguploadnya random. Kita nguploadnya random. Ya itulah namanya podcast kan. Iya benar. Kadang kita ketemu orang random yang ketika tanya 1 tambah 1 2. Ya bener sih 2, cuman kan kudu nama 1 tambah 1 berapa? Jadi 1 tambah 1 teh hiji ditambah hiji jadina 2. Moal mungkin jadi 3 jadi 4. Kan enak tah. Baik ngobrolnya panjang. Ngobrol panjang. Nah, jadi ente jadi 3, nah ente jadi 4. Iya mah 1 tambah 1 berapa? 2. Oh, oke. 2 tambah 2 4. Oke. Beres gitu. Kayak udah, kamu udah makan belum? Udah. Oke, nuhun Alpi. Siap, Mbak Deja. Terima kasih. Kita lanjutkan makan lah. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dadah. Cing, keredang